Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia, baiklah, saya Beta Nugraha Pratama akan mempresentasikan makalah yang saya buat. Adapun tema judul makalah saya hadis tentang tantangan dakwah. Baiklah, sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan dakwah itu sendiri. Dakwah menurut bahasa yaitu berasal dari kata bahasa Arab yaitu da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru dan memanggil. Dalam dunia dakwah, orang yang menyampaikan dakwah itu biasa disebut dengan da'i, sedangkan objek dakwah atau sasaran dakwah itu disebut dengan mad'u. Adapun menurut istilah, saya mengutip dua orang ahli. Yang pertama, Profesor Thaha Yahya Umar menyebutkan bahwa dakwah itu adalah upaya mengajak umat dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang kedua, menurut Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin, dakwah itu adalah mendorong manusia agar selalu berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, menyeru mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari kedua definisi yang dipaparkan oleh kedua ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa dakwah itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang pendai yang ditujukan kepada mad'u atau sasaran objek untuk menyampaikan informasi tentang agama, tentang kebaikan dan mencegah dari keburukan. Adapun dakwah ini harus bersifat persuasif. Selanjutnya, problematika atau tantangan dalam dakwah menurut pimpinan Pusat Tabligh Muhammadiyah. Ini tantangan dakwah pada umumnya di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, kecenderungan sosial dan budaya. Itu dibagi lagi ada 4. Yang pertama, reifikasi, yakni manusia itu menilai bahwa agama itu cukup dari fisiknya saja, tapi tidak melihat dari ilmunya. Yakni yang mereka menilai dari panca inderanya saja. Yang kedua, ada objektifikasi, yakni manusia itu terikat pada budaya, sistem budaya dan teknologi di suatu tempat. Yang ketiga, ada manipulasi, yakni dengan berkembangnya teknologi dan informasi serta alat-alat semakin canggih, maka apalagi sekarang ini dengan memanfaatkan media sosial, kita itu sering mendapatkan informasi-informasi yang kurang jelas dan bisa menyesatkan umat. Keempat adalah fragmentasi, di mana manusia itu lebih memilih fokus kepada jabatan dan pangkatnya masing-masing. Ada pun yang B, yakni kecenderungan pergeseran nilai. Yang pertama ada individualisme, yakni sifat keegoannya dan merasa dirinya yang paling benar. Kedua, rasionalisme dan materialisme, yakni lebih mengandalkan olah fikirnya daripada agama. Yang ketiga ada sekularisme, yaitu upaya pemisahan agama dan dunia. Mereka menganggap bahwa agama itu adalah candu-candu dunia. Itu yang bahaya. Yang keempat ada relativisme, yaitu bersifat mistis. Jadi bagaimana kita itu meneruskan akidah, mana orang banyak meminta dan berdoa kepada dukun. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami berdoa dan daripada Engkau kami memohon pertolongan. Yang C ada kecenderungan ekonomi. Yang pertama ada ketimpangan antara kaya dan miskin. Yang kedua ada pengangguran. Yang ketiga ada kriminalitas.
dan penyimpangan tingkah laku sosial. Yang keempat ada masalah deislamisasi atau pendangkalan akidah dan permurtadan. Ini yang paling bahaya. Adapun tantangan dan problem dai pada zaman dahulu, yakni pada zaman Nabi. Yang pertama, ada Nabi Adam, iaitu masalahnya berhadapan dengan iblis yang tidak mau menerima Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua ada Nabi Lut, yakni bertentangan dengan kaumnya sendiri, yakni kaum Sodom. Yang ketiga ada Nabi Nuh, tantangannya adalah kaumnya sendiri yang mempertahankan ajaran nenek moyang mereka. Yang keempat ada Nabi Musa, tantangannya adalah Nabi Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, sehingga Nabi Musa melakukan jihad dan memeranginya. Adapun tantangan dakwah pada masa kini, yakni ada dua, ada problem dari internal, ada eksternal. Internal yaitu kemampuan baca Al-Quran kita yang masih lemah. Yang kedua, munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang ketiga, ada munculnya paradoks. Yang keempat, adanya tidak ada kerjasama antara da'i dan mad'u. Yang kelima, merasa diri paling benar. Adapun yang eksternal, yakni pertama, globalisasi, sehingga ditandai dengan 3F, yakni ada food, fun, dan fashion. Yang kedua ada sekularisme, pemisahan antara agama dan dunia. Yang ketiga ada ghazul fikri atau perang pemikiran. Selanjutnya, tantangan dakwah pada orang dewasa muda. Yang pertama ada krisis spiritual, yang kedua ada krisis identitas, dan yang ketiga berteman dengan orang-orang yang menyimpang. Adapun ayat dakwah menjelaskan tentang dakwah dan problematikanya, yakni Quran surah As-Saba ayat 28. Sedangkan hadis menjelaskan tentang dakwah dan problematikanya, yakni pada hadis riwayat Muslim nomor 49 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka bencilah dengan hati, di mana benci dengan hati ini merupakan selemah-lemahnya iman. Adapun dari faedah hadis tersebut, yang pertama, Nabi SAW memerintahkan kepada siapa saja bahawa ketika kita melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, tidak boleh melarang kemungkaran sampai yakini hal itu memang mungkar. Jadi ditinjau dari dua. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan mungkin mungkar. Yang kedua, ketiga, kemungkaran harus dinilai sebagai kemungkaran oleh yang mengingkari dan pelaku yang diingkari. Yang keempat, ajaran Islam itu tidak ada kesulitan, bahwa kewajiban itu tetap melihat pada kemampuan seseorang. Yang keenam, jika seseorang tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan. Jika tidak mampu, maka bencilah dengan hati. Benci dengan hati, ulama itu berpendapat bahwa pertama, benci akan kemungkaran tersebut. Yang kedua, berpindah dari tempat kemungkaran tersebut. Yang kedua, selanjutnya, kemungkaran diingatkan dengan cara yang halus dan lembut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan presentasi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.